Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan karunia kepada kita, ya, nikmat kesehatan, waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmatul iman, nikmatus sunnah, dan juga nikmat diberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ilmui. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat kesehatan dan waktu luang ini adalah dua nikmat yang banyak orang tertipu di situ. Mereka habiskan untuk perkara-perkara yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghdurun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut, artinya dia gunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah. Yaitu ada dua, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh sebab itu kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan ini semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan waktu luang kita, terutama masalah waktu. Kita lihat bagaimana para ulama, para salaf kita dahulu yang kita menisbahkan diri kita kepada mereka. Mereka sangat perhitungan dalam masalah waktu, sehingga waktu mereka berkah, ya. Perhitungan dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka. Mereka tahu memilih mana yang harus diprioritaskan dalam kehidupan ini, perkara apa yang harus diprioritaskan untuk mengisi waktu-waktu kehidupan mereka. Tentu prioritas utama adalah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jadikan urusan dunia mereka mudah. Ketika kita selalu berusaha menggunakan waktu kita, mengisi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, maka Allah akan jadikan urusan dunia kita mudah. Namun kalau kita selalu mengorbankan, ya, perkara akhirat dan lebih mengedepankan perkara dunia, maka kesibukan dunia yang akan terus mengisi kita, ya. Itu terjadi. Seorang misalnya selalu mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu, ya, selalu dijadikan urutan kesekian, urutan 1, 2, 3 untuk dunia. Dia berprinsip, nanti kalau sudah ada waktu untuk luang baru saya akan belajar. Tidak akan ada waktu luang, karena memang dari awal dia sudah tidak menganggap penting majelis ilmu, sehingga Allah jadikan kesibukan dunia terus. Dari satu kesibukan A, begitu selesai dia menganggap kesibukan A ini sudah selesai, baru saya akan menghadiri majelis ilmu. Muncul lagi kesibukan B, C, D, E, F, sehingga habis waktunya untuk, ya, perkara yang selain ilmu. Ya. Kalau para ulama, subhanallah, tidak usah jauh-jauh ulama yang dahulu, ulama yang zaman sekarang, ya, ulama yang muasirin, ya. Bagaimana Syekhul Albani rahimahullahu taala, bagaimana beliau mencari dunia sekedarnya saja.
Beliau, antum sudah tahu kisahnya, bagaimana beliau membuka toko beliau, toko jam itu, hanya sekedar ketika beliau sudah dapat untuk makan hari itu. Setelah itu beliau tutup, dan beliau habiskan waktunya untuk menuntut ilmu, pergi ke maktabah membaca. Sehingga Allah jadikan waktunya berkah. Beliau hidup sampai 60 tahun, tidak mati kelaparan, tidak mati kelaparan. Karena hanya mencari dunia sekedarnya, tidak mati kelaparan. Tapi beliau meninggal di atas warisan yang beliau tinggalkan kepada kita. Ya, berupa ilmu yang bermanfaat, yang terus mengalir pahalanya kepada beliau. Sementara kita ya, jadi saya katakan kita berarti termasuk saya juga. Ini masih jauh. Ya. Terkadang belajar, mengajar itu yang kita korbankan untuk mengejar dunia. Sehingga kesibukan dunia terus. Apa yang dalam angan-angan kita, nanti kalau sudah selesai urusan dunia ini saya akan fokus belajar. Tidak terjadi. Karena habis urusan A, urusan B, urusan C, D, dan terus 24 jam hampir-hampir kita tidak menyentuh Al-Quran, tidak menambah hafalan hadis, tidak menambah bacaan kitab 1-2 halaman, karena sibuk dengan urusan dunia. Karena apa? Prioritas utama kita memang sudah dunia. Dan Allah Maha mengetahui. Kalau prioritas kita akhirat, Allah akan jadikan dunia kita mudah. Urusan dunia yang biasanya harus selesai 2 jam, Allah jadikan hanya 10 menit selesai jadi. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui hati kita ini condong kepada akhirat. Nah, ini perhatikan. Nah, ini untuk saya juga tentu. Nasihat untuk kita semua. Ya. Makanya untuk waktu menuntut ilmu yang hanya seminggu sekali, terus kita juga datang terlambat, subhanallah. Maka perhatikanlah ya ikhwan kehadiran waktu, seminggu sekali. Saya paham antum juga capek punya anak istri di rumah, ya sama dengan saya. Ya, tapi kita sama-sama berusaha. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadikanlah hari Ahad ini hari yang istimewa. Bukan karena kita kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, makan-makan, bukan. Tapi keistimewaan karena hari ini kita akan bermajelis ilmu, mempelajari kata-kata kalamullah, mempelajari kata-kata Rasulullah, hadis Nabi SAW. Istimewa. Satu hari ini jadikan hari yang istimewa, yang kita atur waktu kita. Misalnya jadwal taklim biasanya kalau usul salasa, Ustaz Suyudi jam 9 mulai. Hari ini jam 8 kita sudah selesai kesibukan dunia. Kecuali memang ada uzur yang memang sangat-sangat mendesak, dan itu saya rasa tidak tiap minggu. Orang tua sakit, istri sakit, ya itu sudah jelas antum uzur, tidak masalah. Barakallahu fikum. Itu. Seminggu sekali. Ya, coba antum ya, saya suka berikan analogi. Kalau antum ada jadwal lah, suatu hari bertemu dengan Pak Presiden lah, Presiden yang paling tinggi, kedudukan dunia paling tinggi sekarang ini Presiden. Dijadwalkan jam 9, Presiden bertemu antum. Presiden ini sibuk kan, dia luangkan waktu jam 9 mau bertemu antum, dan dia punya kesibukan yang banyak. Itu apa yang terjadi? Anda rasa ya, Masya Allah, jam 8 antum sudah standby di depan Istana Negara. Apapun yang terjadi hari itu antum cancel semua. Mau bertemu Presiden, istimewa. Hari ini antum akan bertemu dengan kalamullah, kalam Rasul, yang Presiden itu nggak ada apa-apanya dengan itu. Akan berkumpul di majelis ilmu dalam masjid yang kata Nabi, malaikat akan hadir di situ. Allah akan turunkan rahmat di situ. Akan hadir malaikat di situ. Allah akan banggakan antum di hadapan para malaikat. Subhanallah. Keistimewaan apalagi yang lebih istimewa dari majelis ini? Jadi perhatikan lagi ya, kehadiran terutama yang takhasus ya, yang memang takhasus. Nah, ini nasihat bagi kita semua ya, bagi kita semua. Naam. Ya, harusnya jadwalnya jam 9 mulai, jam 10 saya sudah rencanakan selesai karena hari ini kita akan kerja. Tapi karena ini jam 10 kurang 5 baru memulai ya terserah saya. Sampai zuhur intinya antum duduk.
Naam. Itu sebagai tanbih bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, percayalah saya menyampaikan ini karena kecintaan saya kepada antum, kecintaan saya kepada majelis ilmu, agar kita memuliakan majelis ilmu, kecintaan saya kepada kalamullah wa kalamur rasul, ya, bukan karena yang lain. Maka mudah-mudahan kita kedepannya masih lebih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk ya menghadiri majelis ilmu. Na'am, barakallahu fikum ajma'in. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran ya kita dalam kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz. Ya, dan kita masih pada bab salat. Ya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bab salat adalah bab yang sangat penting dalam agama. Salat itu adalah timbangan kebaikan seseorang di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan salat sebagai timbangan baiknya kita. Maka baiknya Islam seseorang, baiknya ahlus sunnah seseorang, baiknya kesalafian seseorang itu tergantung pada salatnya. Maka kita benar-benar perhatikan kitabus salat ini. Subhanallah, fenomena yang ada zaman sekarang, banyak penuntut ilmu di luar sana, insya Allah bukan antum. Ya, kalau bicara masalah yang lain, masya Allah, ya, set. Tapi ketika ditanya rincian solat, apa rukun solat, apa syarat solat, apa sunnah solat, apa sunnah qauliyah, qauliyah, sunnah fi'liyah, perincian sujud sahwi, kapan sebelum solat, kapan sebelum salam, kapan setelah salam, tidak mampu jawab. Tapi kalau dia sudah bicara masalah global, masalah Palestina, apa, subhanallah, bicara tahdzir mentahdzir antar ulama, antar asatid. Tapi coba tanya tentang salat. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang yang serius belajar, dia pasti, antum tanya rukun salat berapa, sebutkan. Nah, ini perkara yang penting. Baiknya Islam seseorang, baiknya ahlus sunnah, semakin lama baiknya seorang itu menuntut ilmu, hasil menuntut ilmu dia lihat bagaimana dia sholat. Allah yang jadikan ini patokan. Ya. Hadisnya sudah kita bahas di awal dulu. Ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu, kata Nabi. Yang pertama Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah apa? Salatnya. Ya. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, baik semua amalnya. Kalau salatnya jelek, maka. Dan salat di sini adalah yang pertama dihisab adalah salat 5 waktu yang wajib. Makanya setelah itu kan ketika salatnya ada kekurangan disuruh hal fanzuru hal lahu min nawafil, kata Allah. Lihatlah apakah dia punya salat sunnah. Kalau dia punya salat sunnah maka akan menambal kekurangan salat wajibnya itu. Maka yang dinilai pertama sholat wajib 5 waktu. Maka kita harus benar-benar ya tamakun, benar-benar memahami ilmu tentang sholat. Kitab sholat bukan kitab yang pelajaran yang remeh. Jauh lebih penting dari kitab zakat, ya kitabul waris, muamalah dan yang lain. Sholat ini yang lebih utama. Ada orang masya Allah bicara masalah muamalah, rukun-rukun sholat nggak tahu, syarat sholat nggak tahu. Ya. Jadi semakin lama seorang penuntut ilmu belajar harus semakin baik sholatnya. Baik sholatnya itu bagaimana? Ya baik terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya. Jadi bukan cuma baik di sini sekedar sah saja dengan kadar yang minimalis. Ya, terpenuhi semua tumakninanya. Seorang penuntut ilmu yang bertahun-tahun belajar tapi sholatnya masih sekedar taraf sah-sah saja, ya, maka menunjukkan tidak manfaatnya. Harus semakin baik, semakin bervariasi, ya, bukan variasi membuat hal baru, ya, bacaan-bacaannya. Dulu waktu belum belajar dia taunya kalau bangkit dari ruku cuma sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sebelum belajar ya lumayan lah, itu berarti sah sholatnya. Tapi setelah belajar, oh ternyata bangkit dari ruku masih ada bacaan lain yang Nabi baca, masih banyak yang sudah kita belajari kemarin. Ya. Tapi kok setelah belajar terus kita fikih sudah selesai, sudah puluhan tahun kok bangkit dari ruku cuma sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu terus. Nah di mana kebaikan sholatnya?
Baca, itu sudah pelajari kok. Itu maksudnya, itu contoh saja. Semakin baik tumaninanya, khusyuknya, harusnya begitu. Ini sholat, timbangan yang Allah jadikan timbangan baiknya Islam seseorang. Kalau kelezatan sholat sudah hilang, yakinlah kelezatan ibadah yang lain antum hilang. Hilang kelezatan membaca Al-Quran, hilang kelezatan ya yang lainnya. Maka perhatikan ya tafsir perincian tentang sholat ini. Makanya kemarin ya saya tekankan menghafal ya rukun sholat, hafal syarat sholat, hafal wajib sholat, hafal sunnah sholat. Karena itu akan berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Seperti itu. Maka kitab sholat itu kitab yang penting. Makanya usahakan jangan goib ketika belajar kitab sholat. Usahakan semua, tapi ya ini yang penting. Kalau belajar kitab zakat, antum belum tentu wajib zakat semua di sini. Ada yang sudah hartanya sudah wajib zakat. Ya kalau ada 1-2 kali goib ya enggak masalah. Tapi kitab sholat ini 5 kali tiap hari kita lakukan. Penting sekali. Ya, sangat penting. Itu sekedar tanbih bagi kita ya. Baik. Kita akan lanjutkan atau kita akan murojaah saja tentang sujud sahwi ya. Mengapa saya harus murojaah lagi? Karena ini agak ribet dalam tanda kutip ya. Pembagiannya atau tafsirnya ya, agar kita lebih kuat kita memahaminya. Jadi kemarin kita sedikit murojaah, ya kita sudah sampai bab sujud sahwi ya. Sujud yang dilakukan ketika seorang lupa dalam sholat ya. Jadi sebab sujud sahwi itu ada 3. Lupa ya, menambah rakaat atau pertama menambah rakaat sholat, atau yang kedua mengurangi rakaat sholat, yang ketiga lupa ya, dia ragu lupa ini sudah berapa, sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, ada keraguan, ada syak. Nah ini 3 sebab seorang sujud sahwi. Dan kemarin sudah kita jelaskan ya sebenarnya insyaallah tentang ya hadis-hadis bagaimana Nabi SAW sujud sahwi. Nah, perkara yang dilupakan dalam sholat itu tidak terlepas dari 3 perkara. Yang pertama kita lupa rukun kan? Bisa yang kita lupa itu rukun, atau yang kedua kita lupa itu wajib, atau yang ketiga yang kita lupakan itu apa? Sunnah. Ya. Maka ini perhatikan. Perkara lupa rukun ya. Perkara yang kita lupakan rukun. Makanya penting antum harus tahu apa itu rukun sholat. Apa-apa saja rukun sholat, agar tahu nanti bagaimana bertindak ketika yang dilupakan rukun. Kalau kita nggak tahu rukun sholat, wajib sholat, ketika kita lupa ini rukun atau wajib ya yang saya tinggalkan ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi harus benar-benar tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika yang kita tinggalkan rukun, ya, ini penjelasan yang terlewatkan ahad lalu, ya. Kalau kita lupa rukun, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang kita lupa itu takbiratul ihram, rukun salat kan apa yang pertama? Takbiratul ihram. Kalau yang kita lupa itu takbiratul ihram, maka salat kita tidak sah. Kita harus ulang dari awal, dari takbiratul ihram. Biarpun 4 rakaat, ya. Salat zuhur misalnya, antum sudah di rakaat keempat, sementara baca Al-Fatihah, tiba-tiba antum ingat dengan yakin tadi saya tidak takbiratul ihram, masuk langsung ya baca Al-Fatihah, maka semua salat antum yang 4 rakaat itu tidak sah. Harus ulang dari pertama niat dan takbiratul ihram. Itu kalau rukun yang dilupakan takbiratul ihram. Jazakallahu khairan. Ahlan wa sahlan. Nah, sekarang kalau yang dilupakan rukun selain takbiratul ihram. Berarti rukun selain takbiratul ihram. Antum sudah hafal apa-apa saja rukun selain takbiratul ihram insyaallah ya? Ya, sudah hafal ya?
Kalau saya suruh store, insya Allah husnuzon saya bisa lah. Tapi sudah, bikin habis waktu lagi. Nah, kalau yang antum lupa rukun sebelum takbirat, selain takbiratul ihram, maka kalau ada dua cara, atau ada dua perkara yang bisa antum lakukan. Kalau antum ingatnya sebelum sampai di rakaat yang setelahnya, maka antum harus kembali ke rukun yang dilupakan. Dapat ingat sebelum sampai di rakaat selanjutnya. Ya, para ulama yang sebagian ulama mentakkid sebelum baca Al-Fatihah. Ya. Kalau sudah sebelum antum ingat sebelum sampai rakaat setelahnya, maka antum harus kembali ke rukun yang antum lupakan tadi, lakukan rukunnya, terus lakukan sholat setelah itu seperti biasa. Kemudian nanti sujud sahwi, ya. Contoh, Rafiq sini, supaya langsung dapat lihat. Barakallahu fiik. Coba Abu Zaki sebutkan salah satu rukun sholat selain takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah. Taib. Antum misalnya Rafiq sholat coba antum gerakan sholat saja. Allahu Akbar, sudah. Antum misalnya beliau sholat, no sabada apa ana, dengar saja suaranya. Beliau ini sholat tanpa baca Al-Fatihah, ya. Langsung baca setelah takbiratul ihram, langsung baca qul huwallahu ahad. Terus sujud, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Terus duduk. Begitu duduk, tiba-tiba ingat, oh tadi ana belum baca Al-Fatihah. Dan dia belum sampai ke rakaat yang kedua, belum sampai pada rakaat yang setelahnya. Maka apa yang dilakukan? Berdiri Rafiq. Berdiri lagi. Berdiri, letakkan tangan di dada, baca Al-Fatihah. Ya. Jadi ini dianggap rakaat pertama. Baca Al-Fatihah, terus lakukan seperti tadi. Nah, lanjutkan seperti biasa. Jadi dia kembali lagi. Jadi DP gerakan tadi yang sebelum itu sudah dianggap. Tetap ini dianggap yang pertama. Paham? Belum sampai rakaat berikutnya kan? Nah, contoh rukun apa lagi? Hairil. Contoh rukun sholat. Hairil. Contoh, sebutkan salah satunya saja. Apa? Tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir. Ya, kalau itu sudah salam setelah itu. Yang di pertengahan saja, ya. Kalau dia lupa tasyahud akhir, ya, lupa bacaan atau lupa duduknya? Lupa bacaan tasyahud akhir, terus dia salam begitu. Berarti nanti kembali dia harus ulang tambah 1 rakaat karena dia sudah salam, sudah sampai pada rukun berikutnya. Jadi dia ulang balik lagi, sholat lagi 1 rakaat. Coba cari yang contoh yang tadi masih di dalam sholat. Lupa ruku saja ya. Naam. Antum sholat misalnya, sudah baca Al-Fatihah, terus langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Duduk, Allahu Akbar. Sujud kedua, Allahu Akbar. Nah, ini kan harusnya dia sudah berdiri rakaat ketiga setelahnya kan. Lagi sujud dulu Rafiq, tetap sujud. Tiba-tiba dia ingat, tadi saya belum ruku. Oh, belum ruku. Maka langsung berdiri Rafiq dan ruku. Berdiri, ruku. Allahu Akbar. Nah, terus lanjutkan sholat seperti biasa. Sudah, duduk. Barakallahu fiik. Kembali lagi selama belum sampai di rakaat setelahnya. Ya, sebagian ulama mentakkid selama sebelum baca Al-Fatihah. Tapi yang lebih tepat sebelum, walaupun belum baca Al-Fatihah, kalau sudah berdiri ke rakaat yang setelahnya, maka sebelum berdiri rakaat yang setelahnya. Yang kedua, kalau sudah sampai ke rakaat yang setelahnya, ya sudah Allahu Akbar, nah, belum baca Al-Fatihah, ingat tiba-tiba tadi belum baca Al-Fatihah di rakaat sebelumnya, tadi belum ruku,
tadi belum sujud atau belum apapun yang rukun, apa yang harus dilakukan? Maka rakaat yang sebelumnya langsung dia batalkan, tidak dianggap. Maka rakaat yang setelah inilah yang dia anggap rakaat pertama atau rakaat kedua kalau dia sudah di rakaat ketiga. Nah gitu, langsung tidak dianggap seperti itu. Kemudian dia sujud sahwi nanti. Ini kemarin belum dijelaskan ya. Ini kalau ini padahal ini penting sekali. Itu kalau yang lupa rukun. Tapi sekarang kalau yang lupa wajib. Kalau yang lupa wajib. Jelas tadi ya, kalau yang lupa rukun begitu yang kita lakukan. Memang ada pembagian yang lain, tapi insya Allah ini yang ulama yang lebih kami pilih. Ya. Ya. Nah, kalau yang dilupakan sekarang wajib. Yang dilupakan sekarang wajib. Nah, yang dilakukan ada tiga keadaan yang dilupakan wajib. Coba Abu Syaril, contoh wajib dalam sholat. Tasyahud awal, ahsan, barakallahu fiik. Tasyahud awal. Dan Rasulullah pernah lupa juga duduk tasyahud awal. Kemarin sudah kita baca 2 kali bahkan di sholat yang 4 rakaat dan di sholat yang 3 rakaat. Nabi lupa duduk tasyahud awal, dan hukum tasyahud awal adalah wajib, bukan rukun. Ada 3 keadaan orang lupa rukun, wajib. Misalnya lupa tasyahud awal. Yang pertama dia lupa, terus langsung dia ingat ketika sebelum dia berpindah dari gerakan wajib tersebut. Ya. Dia duduk, ya. Dari rakaat kedua. Allahu Akbar. Dia duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat. Dia lupa harusnya di situ tasyahud awal, ya kan? Allahu Akbar. Siapa yang memperagakan? Yang bujang jo. Khairil. Gantian. Insyaallah memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dapat pahala lebih antum. Ibu-ibu mau buka ini hijab sudah jo. Buka pampilnya sudah jo. Nanti ibu-ibu ada yang praktek jo di situ, siapa yang mau praktek? Antum ya coba duduk sujud jo. Sujud. Ini sujud kedua di rakaat kedua. Antum bangun, Allahu Akbar, duduk istirahat kan ini, dan harusnya ini duduk tasyahud awal kan, ya harusnya duduk tasyahud awal, tapi dia niatnya duduk istirahat kan, dia niatnya mau langsung berdiri di rakaat ketiga, sebelum dia bergerak, ini kan tuh harusnya tempat tasyahud awal, maka yang dilakukan adalah dia tasyahud awal dan tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada sujud sahwi, ya. Langsung tasyahud awal. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, antum sujud. Setelah sujud di rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua, yang kemudian dia berdiri, tapi belum sampai berdiri di rakaat ketiga. Nah, dia ingat Allahu Akbar, baru setengah berdiri. Nah, begitu ingat, langsung balik lagi. Pokoknya belum sampai pada rukun yang setelahnya, yaitu berdiri. Maka dia ingat, maka dia langsung duduk lagi tasyahud awal. Keadaan kedua. Keadaan ketiga, antum sujud, langsung berdiri. Langsung Allahu Akbar, berdiri, lupa tasyahud awal. Sudah sampai pada gerakan yang setelahnya itu berdiri, maka pada saat ini tidak perlu kembali lanjutkan sholatnya. Tasyahud kewajiban itu sudah gugur, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, barakallahu fiik, sudah. Jazakallahu khairan. Itu. Jadi kalau sudah sampai pada gerakan setelahnya, rukun setelahnya, enggak usah balik. Nah, ini penting juga bagi kita makmum, tidak usah subhanallah subhanallah imam sudah berdiri, ya imam kan lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri, enggak usah subhanallah subhanallah. Yang saya lihat prakteknya mereka subhanallah, artinya imam duduk lagi, padahal enggak perlu. Langsung berdiri saja antum, ikuti imam. Ya. Ikuti imam. Kalau dia sudah sempurna berdiri, maka tidak perlu kembali. Ya. Ini pernah terjadi pada ketika sahabat, kalau tidak salah namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu sholat. Beliau sholat lupa tasyahud awal, kemudian langsung berdiri. Beliau imam. Maka para makmum di belakangnya duduk dan mereka subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mughirah tidak duduk, dia kasih kode untuk berdiri. Akhirnya berdiri semua. Ya.
Kemudian setelah selesai sholat ada yang bertanya, maka beliau menjawab, hakadza fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum jadi makmum terus imam lupa tasyahud awal atau lupa wajib yang lain, tidak perlu antum ingatkan. Kalau dia sudah sampai berdiri, dia sudah berdiri. Ya. Pernah kejadian imamnya yang malah duduk. Nah, ini tidak tepat. Ya. Kecuali yang imam lupa itu rukun atau dia menambah rakaat, ya, rakaat kelima itu beda. Nah, jadi itu tidak perlu kembali ya kalau sudah sampai pada rukun yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, kalau yang dilupakan itu sunnah ya, kalau yang dilupakan sunnah tidak masalah ya. Sunnah itu ditinggalkan dengan sengaja saja tidak mempengaruhi keabsahan sholat ya. Antum lupa membaca zikir subhana rabbiyal azim ketika ruku, yang menurut pendapat Al-Wajiz, penulis Al-Wajiz itu sunnah qauliyah. Ya, antum lupa ketika ruku tidak membaca subhana rabbiyal azim, cuma berdiam aja, menghayal. Nanti ketika sami Allahu liman hamidah baru ingat, tadi nak baca subhana rabbiyal azim. Maka apa yang dilakukannya? Tidak batal salat antum karena itu perkara sunnah. Nah, apakah setelahnya nanti ada sujud sahwi? Di sini ada khilaf para ulama. Sebagian mengatakan ya ada sujud sahwi, sebagian mengatakan tidak ada ya. Karena ada hadis dari Nabi, likulli sahwin sajdatani. Setiap ada kelupaan maka harus sujud sahwi 2 rakaat. Maka sebagian ulama mengatakan walaupun yang dilupakan itu perkara sunnah, maka tetap harus sujud sahwi. Itu perincian ketika lupa dalam sholat. Nah, harus ya pahami ini. Ya, harus paham. Apalagi kalau nanti antum menjadi imam, ya. Oh, ini yang saya lupa rukun, ini yang saya lupa wajib, ini yang saya lupa sunnah. Tahu kapan, bagaimana harus bertindak. Kemudian perincian sujud sahwi. Nah, kemarin sudah kita baca hadisnya, sekarang kita baca saja perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau menyimpulkan dari hadis-hadis ya. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sebelum salam, apakah setelah salam? Ya. Di sini khilaf para ulama dengan khilaf yang banyak, bahkan sampai ada 9 perkataan. Ya, ada yang mengatakan semua sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ada yang mengatakan semua sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Sehingga hadis-hadisnya banyak yang ada hadis yang ditinggalkan. Ada yang mengatakan sujud sahwi itu boleh, pilih saja, mau sebelum salam boleh, mau setelah salam boleh, tanpa perincian apapun, ya. Nah, apa yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh Syekh di sini, ini yang insya Allah lebih berhati-hati karena lebih mengamalkan semua hadis, ya. Tidak ada hadis yang dibuang. Hadis-hadis yang menjelaskan Nabi sujud sahwi sebelum salam digunakan, hadis-hadis yang menjelaskan Nabi sujud sahwi setelah salam digunakan juga. Ya, qala musannifu rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, saya baca saja agar mengikat waktu, mahalluhu ya, tempatnya kapan sujud sahwi itu dilakukan. Beliau mengatakan ya, azharul aqwali al farqu baina ziyadati wa naqsi wa baina syaki ma'at taharri ya, wa syaki ma'al bina'i 'alal yaqin. Yang azhar, yang paling tampak dari perkataan-perkataan para ulama, ya, maksudnya yang paling kuat menurut beliau di sini, yang paling rajih dari banyak akwal, banyak pendapat para ulama yang tadi ada sampai 9 pendapat, adalah al-farqu, membedakan antara menambah dan mengurang. Ya, jadi sujud sahwi itu kapan dilakukan? Ya, dibedakan apakah tambahan dalam sholat ataukah kekurangan. Dan juga dibedakan antara asyak, keraguan, ma'at taharri, dan bisa memilih yang kuat, atau wasyak, atau antara keraguan ma'al bina'i alal yakin, keraguan yang tidak bisa memilih mana yang kuat kemudian dibangun di atas yang yakin. Ya, sudah kita jelaskan yang lalu kan, hadis bagaimana Nabi menjelaskan kalau bisa memilih ya dia pilih yang yakin menurut dia, atau kalau tidak bisa memilih dia bangun di atas yang yakin. Ya, perkataan bangun di atas yang yakin ini maksudnya yang paling sedikit apa? Rakaatnya. Kalau dia lupa, saya lupa sudah sholat 2 atau 3 rakaat. Ya, kalau bisa memilih,
saya yakin tadi sudah sholat 2 rakaat, atau saya sudah sholat 3 rakaat, maka dia ikuti keyakinan dia. Tapi yang kalau tidak bisa memilih, memang blank sama sekali, memang tidak ada petunjuk apa-apa, 2 atau 3 sama-sama kuat bagi dia, artinya sama-sama meragukan, maka dia bangun di atas yang yakin, yaitu yang rakaatnya paling sedikit, yang yakinnya 2 rakaat, ya gitu. Itu perkataan yang paling roji kata beliau di sini. Ya. Fa inna hadza ma fihi min istimali nusus. Karena perkara ini, yaitu yang membedakan tadi antara menambah dan mengurang, antara ragu bisa memilih dan ragu tidak bisa memilih, itu ma fihi min istimali an-nusus. Ini karena di dalamnya terdapat pengamalan semua nas, ya, kulliha. Semua nas itu bisa diamalkan, semua hadis bisa diamalkan dengan tafsir seperti ini. Ya, kalau kita katakan sujud sahwi itu semuanya setelah salam, berarti hadis yang Nabi sujud sahwi sebelum salam ditinggalkan. Kalau kita ikuti pendapat ulama yang mengatakan sujud sahwi semuanya setelah salam, maka hadis yang Nabi sujud sahwi sebelum salam ditinggalkan, dan begitu. Nah, kalau dirinci, ya, itu lebih mengamalkan semua hadis, ya. Fihil farqul ma'qul. Di situ ada perbedaan yang ma'qul, yang bisa dipahami dengan akal. Ya. Di dalam hadis-hadis tadi terdapat, ya, perbedaan tempat sujud sahwi yang bisa dipahami dengan akal kita. Kenapa kok di ayat hadis ini Nabi sujud sahwi sebelum salam? Kenapa kok di sini Nabi sujud sahwi setelah salam? Secara logisnya, secara makulnya kata para ulama, ya, kalau Nabi sujud sahwi itu kan asalnya tambahan kan, tambahan dalam sholat kan, sujud sahwi itu 2 sujud itu. Kalau Nabi sujud sahwi pada sholat yang beliau menambah, ya, mengapa beliau ketika sholat yang menambah rakaat atau menambah rukun, beliau kenapa sujud sahwinya setelah salam? Secara logis, kenapa? Karena beliau kan sudah menambah. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, berarti tertambah berapa? 2 tambahan dalam sholat. Terdapat 2 tambahan dalam sholat. Makanya Nabi salam dulu, sudah selesai sholatnya, baru Nabi sujud sahwi. Adapun yang Nabi kurang dalam sholat, maka Nabi sujud sahwi sebelum salam, karena tidak terjadi 2 penambahan. Seperti itu maksudnya makul, bisa dipahami dengan logika, ya. Kenapa sih di hadis yang Nabi sholat 5 rakaat, Nabi sujud sahwinya setelah salam? Kenapa di hadis yang Nabi kurang, ya, rupa tasyahud awal, Nabi sujud sahwinya sebelum salam? Itu makulun, bisa dipahami dengan akal. Karena sujud sahwi itu tambahan. Maka kalau sholatnya tambahan, tidak boleh ditambah lagi dengan sujud sahwi sebelum salam. Harus setelah salam sujud sahwinya. Begitu. Ya, paham ya? Nah, ini perincian yang diberikan oleh, ya, Syekhul Islam. Beliau mengatakan yang pertama, wa dzalika annahu idza kana fi naqsin. Hal tersebut idza kana fi naqsin, kalau terjadi pengurangan dalam salat. Katar kita tasyahud awal, seperti meninggalkan tasyahud awal, ya. Ihtajat as-salatu ila jabri, maka salat itu butuh penambalan. Jabr itu tambalan, ya. Kan kekurangan toh, yang namanya kurang butuh ditambal, ya. Wajabruha, dan maka tambalannya adalah yakunu qabla salam, dilakukan sebelum salam, ya kan? Makanya kekurangan dalam salat sujud sahwinya sebelum salam. Kemarin sudah kita jelaskan sebenarnya, ini tinggal murojaah lagi, ya. Litatimma bihi as-salatu, agar sempurna dengannya salatnya. Itu yang pertama. Antum garis bawah itu, yang kasih nomor 1 itu. Kalau pengurangan dalam salat, maka sujud sahwinya qabla salam. Ya, makulnya bagaimana? Ya, karena salat yang kurang itu butuh tambalan, dan tambalannya dilakukan sebelum salam. Nah, maka sujud sahwinya sebelum salam. Fa inna salama huwa tahlilu minas salat, karena salam itu dia adalah, ya, tahlil minas salat, penghalalan salat, ya. Ya, pengharaman salat adalah takbiratul ihram, penghalalnya adalah salam.
Yang kedua, untuk kasih nomor ya. Di situ tidak ada nomornya. Supaya tahu ini ada 5 keadaan. Ya ada 5 keadaan. Wa idza kana min ziyadatin. Nah, apabila sujud sahwi atau terjadi penambahan dalam sholat. Wa idza kana min ziyadatin. Kalau dari penambahan. Karokaatin, seperti menambah 1 rakaat. Menambah 1 rakaat, ya. Sholat yang harusnya 4 rakaat ditambah jadi 5 rakaat. Ya. Maka lam yujma' fi sholati baina ziyadataini, maka tidak boleh dikumpulkan fi sholati di dalam sholat antara 2 tambahan. Ya. Antum nambah sholat, terus harus sujud sahwi. Sujud sahwi itu kan tambahan kan? Sudah ada berapa? 2 tambahan. Maka tidak boleh dilakukan di dalam sebelum salam. Sujud sahwinya harus dilakukan setelah salam. Tuh, kalau sudah salam kan sudah selesai. Ya, sujud sahwinya tidak dianggap lagi tambahan. Tidak boleh dikumpulkan antara 2 tambahan dalam sholat. Bal yakunu sujudu ba'da salam. Bahkan sujudnya harus setelah salam. Sujudnya harus setelah salam. Agar tidak terjadi 2 tambahan dalam sholat. Li'annahu irghamu lisyaitan, ya. Li'annahu irghamu lisyaitan. Karena itu sujud tersebut hanya untuk membuat marah syaitan, ya. Bimanzilati sholatil mustaqallati, ya, jubira biha an-naqsu sholatihi. Yang dia menempati seperti 1 rakaat sendiri, ya, yang ditutup dengannya kekurangan sholatnya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala sajadataini karakaatin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 sujud itu seperti 1 rakaat sendiri yang menambal, ya, kekurangan dalam sholat. Ya, jadi pada intinya kalau kekurangan dalam sholat sujudnya, kalau kelebihan dalam sholat maka sujudnya setelah salam. Penambahan apa saja? Penambahan rakaat atau penambahan seperti kemarin Nabi baru 2 rakaat beliau salam. Ya, sholat yang 4 rakaat baru 2 rakaat beliau salam, terus selesai. Maka diingatkan oleh Dzul-Yadain, ya, aqsarta salat, ya, amnasita. Kata Dzul-Yadain, ya Rasulullah, kamu qasar salat ini ataukah kamu lupa? Ya. Maka Nabi minta konfirmasi, betulkah yang dikatakan Dzul-Yadain? Maka para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka beliau tambah 2 rakaat, kemudian beliau sujud sahwi kapan? Setelah salam. Karena itu terjadi penambahan kan? Apa yang ditambah di situ? Salamnya, ya. Salam sholat itu harusnya cuma 1 kali, Nabi tambah jadi 2 kali. Salam di 2 rakaat yang pertama, terus salam di 2 rakaat yang kedua. Nah, maka terjadi penambahan ini. Maka sujud sahwinya setelah salam, gitu. Kalau menambah rakaat, tadi kan kalau ketika antum jadi makmum sekarang, ketika yang imam menambah rakaat bagaimana? Kalau tadi imam lupa tasyahud awal dan dia berdiri, antum wajib ikut berdiri. Nah, sekarang imam menambah rakaat, ya, menambah rakaat, imam naik rakaat ke-5. Dan antum yakin, hakul yakin ini rakaat ke-5. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita wajib berdiri bersama imam? Karena hadisnya apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tama bih fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Imam nambah rakaat jadi rakaat ke-5. Rakaat ke-5. Bagaimana makmum? Apakah ikut? Makmum keadaannya tidak terlepas dari 2 keadaan. Kalau makmum yakin itu imam yang benar, ya, makmum kan berbeda. Makmum yakin imam ini benar, dia ini rakaat ke-4, maka dia berdiri bersama imam. Ya. Mungkin makmumnya juga menghayal kayak imamnya.
Tapi dia, nah, intinya dia yakin ini rakaat keempat, maka dia berdiri bersama imam. Ya, dia berdiri bersama imam. Ya, misalnya yang kedua, makmum yakin ini rakaat kelima, maka dia mengingatkan imam, subhanallah. Ya, dulu waktu di Malino itu tidak semua mengucapkan subhanallah, cuma ada 3 orang, beberapa orang. Berarti yang lain juga itu terpecah belah juga. Imam benar atau enggak? Ya. Makmum yakin imam salah. Ya, sekarang makmum yang jenis yang kedua, dia yakin imam salah. Ini rakaat kelima ini. Maka dia ucapkan subhanallah, subhanallah. Ya. Kalau imam tetap ngeyel berdiri, dia tetap ikut keyakinan dia, ini 4 rakaat, maka makmum tadi yang yakin ini rakaat keempat, sudah kelima, dia tidak boleh ikut berdiri bersama imam. Ya, dia tidak boleh ikut berdiri bersama imam. Dia tetap duduk tasyahud akhir. Ya. Tidak berlaku hadis yang tadi. Karena dia yakin, ingat, dia antum yakin ini tambahan, rakaat kelima. Dia duduk ya tasyahud akhir. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ada 2. Yang pertama, dia salam bersama imam. Ya, dia tasyahud akhir, dia tunggu imam sampai duduk. Jadi dia baca tasyahud akhir, dia berdoa apa saja, atau dia diam saja, dia tunggu imam, ya, salam baru dia salam. Assalamualaikum. Yang kedua boleh dia langsung salam. Ya, tasyahud akhir, dia tidak nunggu imam lagi, imam menyelesaikan rakaat kelima dia, menurut si makmum ini, dia langsung salam saat itu juga. Ini perkara yang boleh dia lakukan seperti itu. Ya. Jadi kalau antum yakin, nah kalau antum yakin ini sudah rakaat kelima dan antum ikuti, batal sholat. Sholat antum yang batal, yang yakin, karena antum membangun sesuatu di atas yakin. Sudah yakin ini rakaat kelima kok antum lakukan. Ya, berarti sudah yakin. Berbeda dengan makmum tadi yang nggak yakin, dia ikut imam karena dia yakin ini rakaat keempat baru. Itu tafsil beda-beda. Ya. Itu catatan bagi makmum. Catatan bagi antum yang imam. Ketika antum punya keyakinan dalam sholat, terus makmum antum subhanallah subhanallah, antum pilih mana? Keyakinan antum atau keyakinan makmum? Keyakinan saya percaya diri nih. Ya, saya ada hitung ini baru 4 rakaat ini. Makmum semua subhanallah subhanallah, ibu-ibu sudah pakat-pakat akan bagi. Ya, maka saat itu berlaku kaidah mengikuti yang terbanyak, itulah yang baik saat itu. Keyakinan antum kalah, ya, ikuti keyakinan para makmum. Ya, karena ini memang khilaf baina ulama, ya. Khilaf baina ulama. Sebagian yang jumhur mengatakan ikuti karena makmum lebih banyak, dan ini perkara yang apa? Maklumun, ya, fiddin bidarurah, ya. Sesuatu yang diketahui kesalahannya dengan darurat. Artinya makmum juga tahu, ya. Dan apalagi banyak, hampir semua mengingatkan, maka kita ikut makmum saja. Ya, kita ikuti makmum. Seperti itu. Itu tambahan tengah 11. Keadaan yang ketiga. Wa kadzalika idza syakka wa taharra fa innahu atamma salatahu. Kalau dia syak, ragu, kemudian dia bisa setelah muncul keraguan, dia bisa muncul lagi keyakinan, dia bisa milih, ya. Sementara sholat ini rakaat ketiga atau keempat, ya. Dia pikir, oh, saya yakin ini rakaat ketiga, atau oh, saya yakin ini rakaat keempat. Maka, ya, dia lanjutkan sholatnya berdasarkan keyakinan. Kemudian wa innama as-sajdatani litadghimi syaitan fayakunu ba'da salam. Maka dia sujud, 2 sujud untuk membuat marah syaitan. Karena syaitan kecewa tidak berhasil membuat seorang itu rusak sholatnya, ya, fayakunu ba'da salam, dan dilakukan 2 sujud sahwi itu setelah salam. Nggak boleh dilakukan sebelum salam. Kenapa? Makulnya kenapa? Ya karena tambahan. Dia kan sudah yakin. Dia sudah yakin ini 4 rakaat. Dia sudah yakin ini 3 rakaat. Kalau dia sujud sahwi sebelum salam, berarti dia sengaja menambah lagi. Ya, maka sujudnya setelah salam. Usahakan dipahami ini, ya, usahakan dipahami, terutama imam. Karena makmum ikut imam saja. Imam harus tahu ini sebelum salam atau sesudah salam ini sujudnya ini bagaimana ini. Alah, saya ikut pendapat saja yang sebelum salam semua. Padahal waktu belajar dia ikut yang tafsil. Ketika sudah sholat, karena dia sudah lupa, oh, saya ikut pendapat yang ba'da salam semua. Saya sujud ba'da salam. Nah,
Keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, wa kadzalika idza sallama wa qad baqiya alaihi ba'du salatuhu, ya, thumma akmalaha faqad atammaha wa sallama minha wa ziyadat. Mana? Tunggu, yang tidak bisa memilih mana? Ini kan bisa memilih. Demikian juga jika dia salam dan masih tersisa sebagian salatnya, kemudian dia menyempurnakannya, faqad atammaha, maka dia telah menyempurnakan. Wa salama minha ziyadat, oh ini masih sambungan yang tadi, dan salam darinya karena ada tambahan. Wa sujudu fi dzalika ba'da salami li'annahu irghamu lisyaitan, dan sujud pada saat itu adalah setelah salam karena itu membuat marah syaitan. Ya, ini pada masih poin yang ketiga, ketiga. Nah, poin yang keempat. Wa amma idza syakka wa lam yatabayyan lahu ar-rajih. Sekarang dia ragu, syak, dan lam yatabayyan, tidak menjadi jelas baginya apa yang rajih. Ya, dia salat. Ini sudah 3 atau 4 rakaat ya. Dia sudah berusaha mengingat tapi memang blank. Tidak ada yang bisa dia kuatkan. Maka apa? Fahahuna imma ayyakuna sholata arba'an au khamsan, ya, seperti dia lupa apakah dia sudah salat 4 rakaat atau 5 rakaat. Kalau dia syak, walam yatabayyan lahu ar-rajih, tidak menjadi jelas baginya apa yang rajih, apa yang kuat. Fahahuna imma ayyakuna sholata arba'an au khamsan. Di sini keadaannya bisa jadi dia salat, apakah dia salat 4 rakaat atau 5 rakaat. Fa in kana sholata khamsan, kalau seandainya dia ternyata sudah salat 5 rakaat, dia kan nggak bisa memilih. Akhirnya dia pilih di atas yang yakin, yaitu yang paling sedikit. Kalau ternyata dia sudah salat 5 rakaat, fa sajdatani yashfa'ani lahu salatahu, maka 2 sujud tersebut yashfa'ani lahu salatahu akan menggenapkan salatnya. Seandainya dia sudah salat 5 rakaat, maka 2 sujud itu akan menjadikan salatnya genap, menjadi genap. Liyakuna ka'annahu qad shalla sittan, sehingga seolah-olah dia sudah salat 6 rakaat, ternyata dia sudah salat 5. Maka kalau dia sujud sahwi 2 kali, seolah-olah dia sudah salat 6 rakaat, La khamsan, bukan 5. Wa hadza innama yakunu qabla salam, maka hal ini harus dilakukan sebelum salam. Kalau dia nggak bisa memilih, maka sujud sahwinya sebelum salam. Wa hadzal qaulul ladzi nasarnahu, maka inilah perkataan yang kami tolong, yang kami kuatkan maksudnya. Huwa alladzi yusta'malu fihi jami'ul ahadits. Di dalam pendapat ini yusta'malu, diamalkan, fihi, di dalamnya, jami'ul ahadits, semua hadis-hadis. La yutraku minha hadisun, tidak ditinggalkan satu hadis pun, tidak ditinggalkan satu hadis pun. Semua hadis diamalkan. Ma'istimali al-qiyasi as-sahihi, dengan mengamalkan atau menerapkan qiyas yang sahih. Fi malam yarid fihi an-nasu, pada perkara-perkara yang lam yarid, tidak datang di dalamnya nas, dalil yang kuat, maka diterapkan qiyas, Wa ilhaqu ma laysa bimansusin, dan mengaitkan apa-apa yang tidak memiliki nas, tidak ada dalilnya, bima yushbihuhu, dengan apa-apa yang menyerupainya, minan nususi, minal mansusi, dari apa-apa yang menyerupai yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Jadi ini dasar pengambilan tafsir ini, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada dalam kurung 1 Majmu'ul Fatawa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa diamalkan tafsir seperti tadi? Pertama, untuk menggabungkan semua hadis, dan tidak meninggalkan satu hadis pun, dan juga menggunakan qiyas yang benar terhadap perkara-perkara yang tidak ada mansus dengan perkara-perkara yang ada mansusnya, ada dalilnya, seperti itu. Jadi ini saya ulang lagi karena ini perkara yang agak pelik dalam perkara sholat, perkara lupa dalam sholat, itu pelik. Kita harus mikir-mikir ini dan memikirkan ini di dalam sholat, Ketika antum sholat, ini bagaimana ini, kapan sujud sahwinya? Kalau kita nggak kurang tamakun, akhirnya lama dimikir. Lagi sholat berpikir ini kapan sujud sahwi ini. Apalagi masih mikir, ini tadi yang saya tinggalkan ini rukun atau
wajib ya atau sunnah? Jangan-jangan harus sujud sahwi atau enggak? Harus diulang lagi sholat atau enggak? Begitu. Jadi harus benar-benar kita pahami dengan baik. Kemudian pembahasan terakhir, sujud sahwi li tarki syai'in minas sunan. Sujud sahwi karena meninggalkan perkara yang sunnah. Bagaimana? Kita lupa tadi membaca tasbih ketika ruku atau tasbih ketika sujud. Itu perkara yang sunnah menurut penulis Al-Wajiz. Ya. Bagaimana hukumnya? Man taraka sunnatan ya nasyan sajada lis-sahwi. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan suatu perkara yang sunnah dalam sholat karena lupa, maka tetap dia sujud sahwi. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini pendapat yang beliau kuatkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli sahwin sajdatani. Setiap ada kelupaan dalam sholat ada dua sujud. Ya. Ini Nabi ya memutlakkan setiap lupa. Sahwi kan lupa. Sujud sahwi sujud lupa. Ada dua sujud, mau yang dilupakan itu rukun, mau yang dilupakan itu wajib atau sunnah. Ya, maka beliau mengatakan ya semua, walaupun yang ditinggalkan itu sunnah tetap wajib, tetap dia harus bukan wajib. Saya ralat, tetap dia disyariatkan sujud sahwi. Nah, tapi bagaimana? Apakah sujud sahwinya itu wajib atau sunnah? Kalau kemarin kan sudah jelaskan kan, hukum sujud sahwi, hukum sujud sahwi. Kata penulis yang beliau kuatkan, hukum sujud sahwi adalah wajib. Nah, sekarang kalau yang ditinggalkan perkara sunnah, apakah hukum sujud sahwinya tetap sunnah, tetap wajib, ataukah berubah jadi sunnah? Sunnah, wahwa sunnah. Kata beliau di sini, maka hukum sujud sahwi ketika yang ditinggalkan perkara sunnah adalah sunnah juga. Boleh antum tidak mengerjakannya. La yakunu wajiban, maka tidak wajib. Kenapa ada kaidah li alla yazidu al-far'u ala asli? Agar yazid tidak menambah, tidak tertambah al-far'u ya, yang cabang di atas apa? Pokok. Agar yang cabang tidak melebihi pokok. Agar yang cabang tidak melebihi pokok. Tidak boleh cabang itu DP hukum lebih tinggi dari pokok. Antum lupa baca tasbih tadi ketika ruku. Ini kan hukumnya sunnah kan? Ini asalnya. Perkara yang antum lupakan itulah asalnya. Sementara sujud sahwi faraknya, cabang. Kalau yang antum tinggalkan sunnah, terus sujud sahwinya wajib, maka yang asal jadi lebih rendah dari farak. Farak jadi wajib. Sementara yang asal sunnah, paham? Nah, maka tidak boleh kata para ulama kaidah ini, ya, tidak boleh yang farak melebihi sunnah, melebihi asal. Asalnya sunnah, maka faraknya juga harus sunnah. Kalau asalnya sunnah terus faraknya wajib, maka farak itu ya lebih tinggi dari usul, tidak boleh. Ya. Usul itu yang antum lupa itu loh. Apa yang antum lupa? Kalau antum yang lupa itu sunnah, itu usulnya, maka sujud sahwinya harus sunnah juga, tidak boleh wajib. Itu kata sebagian ulama. Naam. Ini perkataan Al-Imam Nawawi sebenarnya, ya. Kaidah yazidu al-far'u 'ala al-asli itu perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam ya Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, Majmu' Syarhul Muhadzab. Alhamdulillah selesai pembahasan sujud sahwi. Ini perkara yang cukup pelik dalam sholat. Makanya Anda sebelum mengajar antum murojaah lagi berkali-kali, ya, menambah referensi dari sebagian kitab. Sebenarnya kalau waktunya masih luas bisa Anda tambahkan lagi sedikit beberapa faedah yang Anda baca dari kitab Shahih Fiqh Sunnah. Tapi karena kita yang mau kerja dan antum juga datang telat tadi, hampir Anda semua batal tuh kajian. Ya. Maka ya beberapa faedah tidak jadi disampaikan, insyaallah nanti Ahad depan. Ini juga yang penting satu saja tambahan, karena antum atau saya juga dan kita semua pernah, bahkan sering terjadi antum masbuk. Nah ini juga sujud sahwinya makmumnya masbuk bagaimana nanti aja. Tapi yang ini saja ya, antum masbuk terus masuk, ya, cek masuk, imam sudah ruku, coba antum ruku langsung, imam berdiri. Nah antum syak di situ. Tadi saya dapat bersama imam atau tidak dapat bersama imam? Dan apakah antum harus sujud sahwi? Ya,
Kalau antum yakin antum dapat bersama imam, saya dapat walaupun cuma sesaat, saya dapat rukuk bersama imam, maka ya tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau antum ragu, ya saya dapat enggak? Ya itu keadaan pertamanya. Antum yakin dapat, ya berarti sudah yakin dapat, ya selesai, tidak ada apa-apa, ikut saja imam. Tapi ragu, terus ragu ketika sami Allahu liman hamid, antum ragu, dapat tadi enggak ya? Dapat tadi enggak ya? Maka hukumnya bagaimana? Kembali ke tadi yang ragu rakaat. Kalau antum yakin, saya dapat, insya Allah saya dapat, saya yakin dapat, maka ya sudah, karena antum yakin dapat, ya antum ikuti imam. Tapi yang tidak yakin dapat bagaimana? Ya, saya dapat enggak? Dapat enggak? Aduh, kayaknya enggak dapat ini. Ya sudah, antum anggap antum tidak dapat, terus setelah itu antum sujud sahwi. Antum kan berarti masih nambah 1 rakaat kan? Berarti atau setelah itu antum sujud sahwi. Itu kalau muncul keraguan. Tapi kalau nggak muncul keraguannya enggak usah, ya. Antum ana yakin dapat. Ana yakin enggak dapat, ya. Yakin, ana yakin tadi enggak dapat apa-apa dengan imam. Ana pe baruku, imam so bangkit. Yakin enggak dapat. Berarti sudah enggak sujud sahwi. Cuma tambah 1 rakaat. Yang muncul masalah ketika ragu. Dapat enggak? Dapat enggak? Dapat enggak? Nah, ketika itu, ketika antum yakin enggak dapat, antum sujud sahwi. Ya, karena antum masih nambah 1 rakaat, terus setelah itu sujud sahwi setelah salam. Ada banyak perincian lagi tentang bagaimana keadaan makmum yang imam lupa, sujud sahwinya bagaimana? Atau imam lupa, makmum enggak lupa? Atau makmum yang lupa, imam enggak lupa, ya. Ini ana rasa penting, tidak dibahas di al-wajiz, tapi penting karena kita hampir setiap hari mengalami ini, ya, kalau masbuk, ya. Tapi nanti saja insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan akhwan, jadi waktunya harusnya jam 10 selesai agar kita bisa lanjut kerja, tapi ini karena antum datangnya telat, karena ini perkara penting. Tadi anak langsung mulai karena penting ini, jadi anak tunggu agak banyak dulu yang hadir, ya. Kalau cuma 1-2 orang nanti harus ulang lagi minggu depan lagi, ya. Jadi anak tunggu dulu agar minimal 75%, baru setengah 10, jam 10 kurang 5 tadi baru mulai, dari jadwal jam 9. Naam. Jadi ingatlah tadi ya nasihat saya di awal, perhatikan lagi waktu untuk taklim. Seminggu sekali ikhwan, subhanallah. Seminggu sekali dan antum tidak bisa datang tepat waktu, naudzubillah, berlindung kita. Berarti Allah tidak berkahi waktu kita, ya. Sibuk dengan dunia terus, ya. Tadi sudah saya ngambil nasihat di awal, ya. Korbankan hari Ahad ini, jadikan hari Ahad ini istimewa di sisi kita. Bukan istimewa karena kita mau ngumpul-ngumpul, mau ngopi-ngopi, makan-makan, tapi istimewa karena kita akan taklim, menghadiri majelis yang dimuliakan oleh Allah. Senin sampai Sabtu sudah jor-joran masalah dunia, silakan. Tapi Ahad ini usahakan kasihan. Ya, anak tadi juga urus masalah dunia setelah bangun subuh, supi bagiling, ya sudah jauh di tafsir. Jam 8 anak cut semua, anak-anak mandi, istri mandi, ya, anak mandi. Jam 8 berhenti, saya tinggal itu segala macam dunia. Anak datang sini jam 9 kurang 15 sampai alhamdulillah baru 2 orang. Baru Abu Nadia, Abu Aifa, Abu Rani, akhwat saya nggak tahu. Tunggu sampai jam 10 kurang 10, ya. Jadi cobalah prioritaskan. Kalau kita selalu prioritas masalah akhirat, Allah berkahi urusan dunia kita, cepat selesai. Yang biasanya 2 jam selesai, Allah bikin jadi 1 jam selesai, 5 menit selesai bisa. Karena Allah tahu kita prioritasnya agama. Tapi kalau kita selalu mengorbankan taklim, taklim nanti jo, ya, nanti jo dengar rekaman, ya, nggak sibuk, nggak selesai sibuk kita. Habis A selesai, B datang, habis B selesai, C datang, akhirnya nggak hadir, terlambat terus, ya. Jadi khususnya yang takhusus, ya, yang takhusus. Kalau yang datang pergi ya bebas, mustami, ya. Tapi yang takhusus, ini nikmat dari Allah. Allah jadikan antum sebagai santri takhusus. Ya, walaupun harus ke pondok, ya bisa antum selesaikan al-wajiz. Yang lain harus ke Jawa untuk belajar al-wajiz ini, ya, harus bayar. Ya, antum bisa belajar dengan gratis, ya. Cuma itu waktu kita saling menghargai, ya. Nggak perlulah saya ceritakan kesibukan saya. Antum punya kesibukan, Ustadz Suyudi punya, tapi kita korbankan, ya, untuk hadir di sini seminggu sekali saja. Hari Ahad, datang tepat waktu. Jam 8 usahakan so bersih semua itu urusan dunia, ya. Dan istri taat pada suami, ya. Jangan sampai kita kalah sama istrinya, jangan. Ini akhirat ini. Kalau saya Allah berkahi hidup saya,
hidup keluarga kita Allah berkahi. Begitu. Dan majelis yang paling Allah berkahi itu majelis ilmu. Ini. Ya. Naam. Jadilah kepala rumah tangga yang tangguh, yang istri anak dengar ke kita. Itu. Masalah dunia. Kalau masalah dunia ya kita mengalah sama istri anak apa-apa. Istri mau ini, mau makan ini ya sudah kita ngalah. Tapi kalau sudah akhirat ini ta'lim ini. Ya. Ummu Abdurrahman kalau lama saya tinggal. Tinggal kalau masih agak lama. Tinggal daripada anak terlambat mengajar. Tapi alhamdulillah ya bisa cepat walaupun urus 3 anak bisa cepat tepat waktu. Nah, barakallahu fikum ya. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.